Oke, hari ini kita akan meneruskan materi sesuai dengan yang sudah diunggah di Classroom. Hari ini kita akan membahas tentang decision tree. Ya, decision tree dan random forest. Nanti random forest itu adalah pengembangan dari decision tree. Jadi kita belajar dulu dasar-dasarnya bagaimana decision tree itu dibangun. Mungkin materi ini bisa jadi ada yang pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Himasta mungkin, decision tree menggunakan Python mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau pernah mengikuti pelatihan itu, maka konsepnya ini sama karena materi yang disampaikan juga ini sebenarnya ya. Ini dulu saya yang membuat slide-nya awal di tahun 2018. Itu juga mengisi pelatihan di Himasta begitu. Terus Python-nya diisi oleh Pak Nofri ya. Mungkin yang tahun ini juga sama kalau tidak salah. Awalnya mahasiswa meminta saya untuk memberi materi, terus pelatihan Python. Terus saya meminta supaya Pak Nofri bisa mengisi kalau tidak salah. Oke. Kita mulai saja. Jadi kalau sering mendengar metode random forest begitu ya. Forest itu kan hutan gitu ya. Hutan tetapi di sana ada kata random. Nah, random itu terkait dengan resampling ya. Resampling yang dilakukan di metode tersebut atau di algoritma tersebut. Nah, forest itu adalah kumpulan dari pohon, kumpulan dari tree begitu ya. Jadi kalau dia single berarti dia tree gitu ya. Tetapi kalau pohon itu menjadi banyak dia menjadi forest. Hanya mekanisme dia menjadi forest itu dilakukan dengan sebuah algoritma yang di sana ada unsur random begitu ya. Oke. Jadi sedikit review sedikit tentang metode klasifikasi. Jadi metode klasifikasi itu adalah ya menyusun ya mass of data, menyusun sekumpulan data menjadi kelas yang berbeda-beda atau grup ya, atau kita nyebutnya kelas, bisa grup, bisa label, bisa kategori di dalam respon ya. Nah, tentu saja data itu dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan karakteristiknya atau resemblance. Resembles itu kan menyerupai gitu ya. Berarti kalau data itu menyerupai, berarti menyerupai dalam arti karakteristiknya mirip, maka dia akan seharusnya dia mengelompok di kelas yang sama. Sedangkan kalau data itu karakteristiknya berbeda, mestinya dia itu berada di kelas yang berbeda gitu ya. Nah, kita mengilustrasikan misalkan kita punya 3 kolom. Kolom 1 itu adalah variabel prediktor pertama ben1 gitu ya. Terus kemudian kolom kedua adalah variabel kedua yaitu ben2. Kemudian kolom ketiga itu berisi label. Karena di sini ada 3 kelas berarti berisi apakah baris tertentu itu masuk ke kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Nah, kemudian kita membuat scatter plot antara variabel prediktor 1 dan prediktor 2 yaitu kolom 1, kolom 2 atau X1, X2. Setelah kita buat scatter plot, sebenarnya ya scatter plotnya simbolnya tidak
dibedakan seperti ini ya scatter plot misalkan pakai titik ya. Ya isinya hanya titik-titik begitu saja. Tetapi karena kita mempunyai informasi kelas dari setiap pengamatan yaitu yang berada di kolom ketiga, maka kita memberikan simbol yang berbeda. Misalkan pengamatan yang dari kelas 1 ya yang simbolnya itu atau labelnya itu berisi 1 nilainya itu kita beri atau kita gunakan simbol crossing gitu ya atau plus gitu ya. Kemudian kolom ketiga yang nilai labelnya adalah 2 kita beri simbol circle lingkaran. Sedangkan yang label 3 kita beri simbol triangle atau segitiga. Maka setelah scatter plot tadi yang semulanya itu titik-titik saja, yang itu sekumpulan titik, setelah kita beri simbol yang berbeda, terlihatlah polanya gitu. Ini kalau hitam putih. Kalau berwarna bisa jadi label itu dicirikan oleh warna misalkan. Karena ini hitam putih paling gampang kita gunakan poin karakteristik PCH kalau di R itu ya. Itu dengan simbol yang berbeda. Nah, dalam konteks data pertama ini yang ada di kiri atas, itu 3 kelas itu bisa dibedakan dengan 2 classifier yang sifatnya linear. Jadi ada classifier 1, classifier 2 yang sifatnya linear. Jadi pendekatan yang digunakan di kiri atas ini adalah banyaknya classifier itu sebanyak kelas dikurangi 1. Karena banyaknya kelas ada 3, maka dibangunlah 2 classifier. Gitu ya. Nah, metode klasifikasi itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Contoh misalkan yang ini masih data dengan pola yang ya ini sedikit berbeda gitu yang di baris kedua. Itu classifiernya bukan banyaknya kelas dikurangi 1, tetapi classifiernya sebanyak kelas. Karena kelasnya ada 3, maka ada 3 classifier. Classifier 1, classifier 2, classifier 3, dan linear begitu ya. Bahkan pendekatan dengan 3 classifier pun atau classifier sebanyak kelas itu pun bisa dilakukan dengan cara yang lain, bukan mencari pemisah antar kelas, tetapi mencari titik pusat setiap kelas begitu. Kemudian dia menarik garis classifier sehingga seperti yang diilustrasikan di kiri bawah. Begitu. Nah, itu pun ada juga pendekatan yang lain. Jadi misalkan pola data seperti yang ini kiri tengah dan kiri bawah itu akan dicari classifier yang bukan linear. Kalau yang kiri tengah, kiri bawah itu kan classifiernya linear. Nah, yang di kanan atas itu classifiernya non-linear gitu ya. Terlebih khusus lagi non-linear itu berbentuk area, berbentuk rectangular ya, persegi panjang atau area bujur sangkar begitu ya. Nah, sehingga muncullah classifier yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Atau classifiernya bukan persegi panjang tapi berupa lingkaran atau elips ya. Jika dia jari-jarinya sama panjang di semua sisi, maka dia menjadi lingkaran. Tapi kalau jari-jarinya tidak sama panjang, maka dia menjadi elips. Kan begitu. Nah, yang elip ini pun juga bisa juga didekati dengan cara yang terakhir ini, kanan bawah. Dia mencari pusat, kemudian dia menarik garis dari pusat itu sedemikian hingga di sana ada jarak ya, jarak antar pusat seperti itu. Nah, ada berbagai macam pendekatan bagaimana
sebuah metode klasifikasi itu dibangun. Membangun classifiernya, banyaknya classifier dan lain-lain gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang decision tree gitu ya. Yang sebelumnya kita sudah menggunakan support vector machine begitu ya. Dan ada juga metode-metode klasifikasi yang lainnya seperti ini kalau kita lihat di sini metode klasifikasi yang linear, contohnya multinomial regression, logistic regression, linear discriminant analysis gitu ya. Jadi logistik dan multinomial dikategorikan ke metode klasifikasi yang linear begitu ya, atau sebenarnya bisa dilinearkan gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan yang metode klasifikasi yang non-linear, mixer diskriminan analisis. Nanti diskriminan analisis ini juga pengembangannya ada banyak ya. Jadi kuadratik diskriminan analisis kalau matrik varian kovarian di kelas 1 dan kelas 2 itu tidak sama atau bahasanya tidak homogeneus, tidak sama. Sehingga bisa ditingkatkan menjadi ke kuadratik diskriminan analisis. Nanti dibaca lagi di analisis multivariate begitu ya. Nah, di sini ada yang non-linear, ada mixer diskriminan analisis. Bahkan nanti ada yang namanya kernel diskriminan analisis ya. Kemarin kita sudah menyinggung tentang kernel. Nanti diskriminan analisis ini juga bisa didekati dengan pendekatan kernel. Sehingga menjadi kernel diskriminan analisis nanti jadi non-linear begitu ya. Nah, nanti dicari tentang kernel diskriminan analisis. Kemudian ada regularized discriminant analysis. Berarti kalau ada kata regularized, ya nanti mungkin di minggu depan ya kita membahas tentang feature selection. Jadi salah satu pendekatan feature selection atau di kita itu dikenal dengan istilah variable selection atau seleksi variabel ya. Kalau ilmu komputer atau orang informatika itu biasa bahasanya feature selection. Nah, itu salah satu pendekatan feature selection itu pendekatan regularisasi. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke regularized discriminant analysis atau nanti regularized ini bisa masuk juga ke regularized logistik, regularized multinomial dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada flexible discriminant analysis, neural network, SVM yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti neural network setelah ITS ya, Bu Kartika nanti menjelaskan tentang neural network. Kemudian ada ensemble SVM, KNN, Karyan Network, naive Bayes, dan seterusnya ada banyak. Nah, hari ini kita akan membahas yang di sini. Yang pendekatan non-linear dengan pendekatan decision tree, yaitu classification regression tree, atau chart, biasa disebut seperti itu. Nanti ada bagging chart, random forest, gradient boosting, dan seterusnya. Nah, ini saya mundur lagi slide-nya. Jadi, jadi di antara ide-ide membangun sebuah classifier, itu ada yang juga menggunakan ide namanya tree, ya, atau decision tree, ya, pohon keputusan. Terutama ini nanti sangat mudah kalau variabel-variabelnya itu adalah kategori gitu ya. Walaupun sebenarnya decision tree itu bisa menghandle baik kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Tetapi ini ilustrasinya kualitatif atau kategorikal. Nah, dia nanti bisa juga untuk variabel-variabel yang kuantitatif atau kontinu begitu. Nah, ini contoh misalkan kalau kita mempunyai variabel itu adalah satu variabel warna. Variabel warna itu ada 3 kategori, yaitu warna hijau, warna kuning, warna merah. Kemudian ada variabel size.
variable size itu kategorinya big, medium, small gitu ya. Begitu ya, di sini juga size-nya ada di sini, big, small. Kemudian yang di branch atau di dahan yang ketiga itu juga hanya medium dan small. Tetapi size ini sendiri sebenarnya ada 3 kategori ya, big, medium, small. Kemudian ada variabel shape, bentuk gitu ya. Variabel bentuknya itu round dan thin. Jadi ada yang bulat, ada yang tipis begitu ya. Nah, selanjutnya ada juga variabel yang lain yaitu taste, rasa, manis dan sour gitu ya. Ya apa ya bahasa Indonesia sour itu ya. Jadi Asam. ya seperti itu ya, asam ya. Jadi kalau kita membangun tree-nya, berarti ini seperti pohon. Tetapi apa pohon terbalik? Kenapa? Ini disebut root, disebut akar. Kemudian ini menjadi batang. Batangnya punya cabang gitu ya. Sampai ranting, nanti dia punya daun gitu ya, leaf. Nah, akhirnya ini mirip seperti yang ini ilustrasi ini pohon di kanan bawah ini. Pohon kan dari akar, batang, kemudian punya cabang, punya ranting, kemudian dia punya daun gitu ya. Ya nanti di sana ada bunga, ada buah begitu. Tetapi kalau pohon ini kita balik, itu jadi seperti ini. Jadi yang akar itu ada di atas, kemudian muncullah batang ya, batangnya ini langsung muncul cabang-cabang begitu, dan seterusnya sampai leaf-nya begitu. Nah kalau berdasarkan ilustrasi singkat ini, itu yang menjadi root itu adalah warna. Jadi yang menjadi root itu warna. Kemudian di dalam batang dan cabangnya itu ada yang langsung size ukuran seperti yang di cabang pertama dan ketiga, ada yang didahului dengan bentuk gitu baru size gitu. Nah, akhirnya kalau kita klasifikasikan sebenarnya itu mirip seperti ini. Jadi sebenarnya itu dia variabel responnya itu misalkan buah gitu ya, buahnya itu ada buah 1, buah 2, buah 3. Di sini buahnya itu adalah watermelon ya, semangka, apple dan grape. Ya, ternyata ada banyak buahnya begitu ya. Tipenya nggak hanya 3. Watermelon, apple, grape, kemudian grapefruit, lemon, banana gitu ya. Apple sudah ada di sini, cherry gitu ya. Jadi ada watermelon, apple, grape, grapefruit, lemon, banana, apple juga sudah ada di sini ya. Cherry begitu, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sehingga ketika dia membangun pohon itu, dia terkategorisasi menjadi kalau warnanya hijau, ukurannya besar, itu bisa jadi watermelon gitu ya. Ya, watermelon di sana ini melon yang warna hijau ya, walaupun hijaunya itu ada polanya ya, ada tidak hijau polos tapi hijau berpola. Ya ini mungkin kalau ini di data trainingnya itu ini apa semangka yang ya yang hijau begitu. Kemudian kalau dia hijau ukurannya sedang itu apple. Ya ini apple hijau ya. Karena nanti ada juga apple yang merah di sini begitu ya. Nah, ini berarti apple-nya di sini berbeda. Jadi ternyata ini adalah apel hijau, sedangkan yang di kanan ini adalah apel merah gitu ya. Karena di sini warnanya merah, kemudian ukurannya medium itu berarti apel merah. Sedangkan
Jika warnanya hijau, ukurannya small, itu anggur hijau gitu ya. Nah, nanti ada juga anggur merah gitu ya. Anggur tetapi dia merah. Berarti ini variabel labelnya ada tidak hanya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi dia ada watermelon, ada green apple, ada green grape gitu ya. Ada red apple, ada red grape gitu ya. Nah, kemudian jika ada variabel shape bentuk tadi, jika dia kuning, bentuknya round, bulat, ukurannya besar gitu, dia grapefruit gitu ya. Grapefruit apa ya? Kuning, bulat, besar. Grapefruit apa? Grapefruit. Belimbing. Grapefruit belimbing ya? Bukan. Belimbing itu star fruit. Kan ini bulat ya, bulat dan besar. Coba dicek di internet. Mungkin saya udah lupa ini. Ini biasanya waktu ngafalkan ya, SD SMP nama-nama buah karena jarang disebut, jarang dipakai, agak lupa. Grapefruit apa? Jeruk Bali, Pak. Oh ya, grapefruit jeruk Bali ya. Jadi dia kuning, bulat, besar. Jadi ini jeruk Bali ya yang sudah kuning kulitnya ya gitu ya, yang sudah matang gitu. Kemudian dan seterusnya, intinya seperti itu. Jadi kalau variabelnya itu semua kategori, kan kalau respon jelas kategori. Kalau prediktor itu bisa kategori, bisa continue gitu ya. Nah, kalau variabelnya kategori semua prediktornya, itu memang yang paling biasanya, yang paling bagus itu ya decision tree, karena gampang decision tree. Kalau dia variabel prediktornya continue, nanti node-node-nya ini tergantung mau diisi apa, splitternya itu. Bisa nilai rata-rata dari variabel continue itu, bisa nilai mediannya, bisa dengan nilai-nilai yang lain begitu. Nah, tetapi kalau variabel kategorinya itu, variabel prediktornya itu kategori, itu langsung gampang membaginya tanpa perlu menghitung ya tadi ya ukuran-ukuran threshold-nya gitu. Langsung ya nilai kategori itu menjadi pemisah dari node-node tersebut. Nah, ini cara berpikir menggunakan decision tree. Yang kalau kemarin kita di SVM kan berpikirnya margin, memaksimalkan margin ya. Apa itu margin kan gitu ya? Margin itu kan berarti jarak antara classifier dengan batas marginnya. Ya, batas marginnya itu di sebelah kiri, sebelah kanan yang simetris dan seterusnya. Itu kan berarti membangun classifier dengan pendekatan margin. Yang itu ada di SVM. Nanti di NN ada beda pendekatan. Kalau di decision tree pendekatannya dengan ini, memecah-mecah atau men-split gitu ya. Kalau dia kategori gampang, tinggal dengan nilai kategori itu. Kalau dia continue, ya nanti tinggal gunakan nilai apa, nilai min-nya, nilai mediannya, atau nilai-nilai yang lain sesuai dengan pendekatannya gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya begini, mengapa color ini ada di root-nya gitu ya? Mengapa bukan size itu ada sebagai root gitu. Jadi kalau kita punya variabel responnya adalah nama buah, sedangkan prediktornya adalah color, size, shape, sama taste. Mengapa yang menjadi root itu color, bukan size, bukan shape, bukan taste kan gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu bagaimana itu ditentukan, itu ada di decision tree begitu. Nah, metode seperti decision tree ini, jadi decision tree itu dasarnya, kemudian nanti menjadi random forest, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi gradient boosting, bahkan nanti extreme gradient boosting, dan lain-lain begitu. Ini memang populer begitu ya saat ini. Jadi random forest ini dipertimbangkan sebagai
panacea gitu ya. Of all data science problem. Jadi kalau kita ya tidak tadi ya, tidak jenis panacea ini kan seperti ini ya, obat yang ya segala obat gitu ya, apa bisa digunakan untuk sembarang gitu. Nah, jadi misalkan kita menggunakan apa ini yang kita tidak terlalu paham begitu ya. Misalkan permasalahannya seperti ini, kemudian harusnya menggunakan apa misalkan. Nah, ini biasanya random forest ini dijadikan seperti ini, panacea ya udah pakai random forest saja lah begitu ya. Karena keunggulan random forest ini prediktor kontinu, prediktor kategori gitu ya, itu semua bisa dipakai begitu dengan mudah. Gitu. Kemudian itu random decision tree ini juga mempertimbangkan gitu ya dimensional reduction, termasuk bisa mentreatment missing value, outlier, dan seterusnya. Termasuk nanti dikembangkan menjadi ensemble. Apa itu ensemble? Ensemble kan intinya itu mengkombinasikan beberapa metode gitu ya. Misalkan nanti itu ada metode-metode yang dianggap lemah, jadi artinya kalau kita menggunakan sebuah metode klasifikasi secara single method, itu kan ada yang kuat, ada yang lemah, artinya performanya ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Nah, ensemble ini cara kerjanya adalah menggabungkan model-model itu untuk membangun model yang powerful. Jadi powerful di sini maksudnya itu lebih stabil gitu ya. Jadi model-model ada banyak model digabungkan, ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, model yang kuat pun kadang juga tidak stabil dalam arti dalam kasus tertentu dia baik, ketika diterapkan ke data yang lain kurang baik, nah, seperti itu ya. Nah, ketika dia dikombinasikan dengan berbagai model atau metode, dia akan membentuk model baru yang lebih stabil gitu ya. Itu ide dari ensemble. Nah, sekarang kita fokus ke decision tree. Bagaimana decision tree itu bekerja, cara kerjanya bagaimana? Ya, dia ini termasuk supervise ya, karena kita tahu labelnya, kita tahu dia ada respon atau target yang dia ada nilainya. Nah, ini decision tree untuk klasifikasi. Nanti bisa juga decision tree kan chart ya, classification and regression tree gitu ya. Ketika responnya atau output variabelnya itu continue, yaitu nanti jadi decision tree regression begitu. Supervise berarti artinya predefined target variable, jadi target variabelnya sudah ada labelnya, predefined, sudah ada nilainya sebelumnya. Memang banyak sekali digunakan gitu ya. Dia bisa digunakan untuk variabel kategori maupun continue, di input maupun output. Kalau di output ya kalau kategori jadi klasifikasi, kalau continue outputnya ya jadi regresi gitu ya. Nah, idenya adalah memecah populasi atau sampel gitu ya menjadi 2 atau lebih homogeneous set. Jadi data tersebut akan dibagi-bagi menjadi sub atau subset yang more homogeneous. Jadi kalau data itu tidak dipecah-pecah, nanti kalau kita punya 1000 data, itu kalau kita lihat dari 1000 data itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Itu kalau dilihat matrik varian kovariannya, misalkan kalau itu kontinu semua, kalau dia ada kategori ya kan nggak bisa dilihat matrik varian kovariannya. Matrik varian kovarian hanya untuk variabel yang kontinu saja. Itu jika matrik varian kovarian yang variabel kontinu itu tidak homogenus, misalkan kalau itu ada 3 kelas, jadi antara matrik varian kovarian subset kelas 1 dengan subset kelas 2 dengan subset kelas 3 itu tidak homogenus, maka
bisa dipecah-pecah lagi datanya gitu ya. Menjadi subpopulasi yang more homogeneous, yang lebih homogeneus gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan most significant splitter. Nah, most significant splitter ini berarti diurutkan dari sini tadi. Jadi kalau ini di akar, di root, pertama itu berarti dia most significant splitter gitu ya. Dia splitter pembagi yang paling powerful. Jadi warna ini menjadi splitter yang paling powerful untuk membedakan buah-buah ini begitu ya. Oke. Selanjutnya idenya jadi mengidentifikasi most significant variable. Jadi pertama itu mengidentifikasi mana yang menjadi root, yang variabel yang menjadi most significant splitter gitu ya, atau menjadi akar. And its value that give best homogeneous set of population. Jadi kalau kita punya banyak prediktor, maka pertanyaan pertama, prediktor mana yang akan menjadi root, kemudian nanti variabel prediktor mana yang menjadi lapis kedua, lapis ketiga, dan seterusnya begitu. Nah, ini paling gampang, ini ada ilustrasi supaya mudah difahami. Jadi ada 30 student ya, kita menggunakan data yang kecil saja supaya mudah ilustrasinya. Kalau nanti data besar itu, kalau sudah kerangka berpikirnya dapat, baru menggunakan data besar. Sekarang, jika ada 30 siswa, ada 3 variabel. Variabelnya apa? Gender. Gender nanti kategorinya ada laki-laki, perempuan. Kemudian ada variabel kelas, yaitu kelas 9 dan kelas 10. Berarti kelas 9 dan kelas 10 itu, ya kalau di Indonesia itu kelas ini ya, kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA begitu ya. Ya mungkin kalau di luar negeri kan beda-beda sistem pendidikannya, dia pakai sistem kelas gitu ya. Kalau di Jerman kan high school, sekolah itu sampai dengan 13 tahun ya. Jadi kalau kita SD, SMP, SMA kan 12 tahun. Kalau di sana sampai 13 tahun. Nah, ini anggap aja ya kita pakai kelas ya, kelas 9, kelas 10 begitu. Kemudian ada variabel tinggi yaitu 5 dan 6 feet. Ya, ini satuannya feet ya, kaki. Ya, 1 feet itu kan sekitar 31, sekian atau 32, sekian sentimeter ya. Itu ukuran 1 kaki ya. Nah, kemudian 15 dari 30 student tersebut itu bermain kriket ketika di waktu senggangnya. Jadi ini kasusnya adalah kasus balance ya. Jadi 15 dari 30 berarti 50% siswa yang suka kriket. Sisanya tentu bukan kriket ya gitu, atau ya bisa bermain kriket tapi bukan yang dominan begitu. Nah, pertanyaannya begini, how to create a model to predict who will play cricket during the leisure period. Jadi kita akan memprediksi siapa saja siswa yang dia itu akan bermain kriket di waktu senggangnya gitu ya. Artinya nanti kalau kita sudah berhasil membangun model, kalau ada siswa baru, siswa ke-31 yang dia kita tahu jenis kelaminnya, yang kita tahu dia berada di kelas berapa, dan kita tahu tinggi badannya berapa, kita akan bisa memprediksi gitu ya, dia nanti itu suka main kriket atau tidak begitu. Nah, di sini tulisannya gender is able to identify best homogeneous set. Jadi jenis kelamin itu mampu
mengidentifikasi sub atau subset atau kelompok dengan homogeneous yang terbaik dibandingkan dua variabel yang lain, yaitu variabel class dan age. Nah, bagaimana gender itu bisa menjadi base homogeneous set? Ya berarti kita ngitung dari sini. Nah, caranya begini. Studentnya ada 30. Yang bermain kriket itu 15, berarti 50% ya. Nah, 50% itu, jadi ini anggap aja 30 ini ya, walaupun ini nggak sampai 30, tapi anggap aja ini ada 30 siswa ada di sini. Kalau 30 siswa itu dibagi menjadi female dan male gitu ya, jadi 15 female-nya berapa ini? Gender boy and girl. Female-nya ada 10 ya. Ini ada tulisannya dari 30 siswa itu female-nya 10, male-nya 20. Nah, ketika siswa itu dipisahkan menjadi male dan female, di sini dihitung dari 10 female yang bermain kriket berapa? Oh, ada 2 orang saja. Berarti hanya ada 20% female student yang bermain kriket. Jadi bukan 20% student ya. Kalau student itu ada 50% student who like to play cricket gitu ya. Tapi kalau di sini 20% of female student who would like to play cricket in their leisure time gitu. Jadi ada 20% siswa perempuan yang suka bermain kriket di waktu senggang. Nah, tadi kan yang suka bermain kriket 15. Kalau 15 itu 2 diantaranya perempuan, pasti 13 sisanya itu laki-laki. Maka di antara 20 siswa laki-laki yang suka bermain kriket itu ada 13. Jadi kan yang main kriket kalau dijumlah harus 15 kan, 2 ditambah 13. Nah, di sini itu ketahuan bahwa 65% of male student would like to play cricket in their leisure time. Jadi siswa laki-laki itu 60% yang suka bermain kriket. Nah, ini kalau kita pecah berdasarkan gender. Jadi kelihatan sekali 20% dan 65%. Jadi tinggi sekali ya perbedaannya antara female and male student who like to play cricket. Nah, sekarang kalau kita pecah berdasarkan tinggi badan. Nah, ini kalau tinggi badan jadi gini, kita harus menentukan threshold. Jadi ini misalkan tinggi badannya kurang dari 5,5 feet dan tinggi badan kurang atau lebih besar sama dengan 5,5 feet. Nah, 5,5 ini yang nilainya itu bisa tidak harus sekian gitu. Nilainya tuh bisa jadi begini. Semua siswa itu dihitung tingginya, kemudian dihitung rata-rata tinggi. Kemudian bisa jadi kurang dari rata-rata tinggi badan. Terus lebih besar sama dengan tinggi badan gitu ya. Atau menggunakan nilai median. Setelah ketemu nilai mediannya lebih kecil dari median tinggi badan. Lebih besar sama dengan median tinggi badan. Atau nilai-nilai yang lain bisa jadi seperti ini 5,5. 5,5 ini kan hanya ilustrasi langsung ditentukan. Tapi bisa jadi angka ini dihitung menggunakan ya mungkin pendekatan min, median dan lain-lain begitu. Nah, anggap aja langsung dipisah. Jadi kalau dari 30 student yang tinggi badannya kurang dari 5,5 feet itu ada 12. Sedangkan yang lebih dari 5,5 feet lebih besar sama dengan itu ada 18. Di antara 12 yang tinggi badannya, berarti kita bisa anggap aja di sini yang tinggi dan kurang tinggi, misalkan anggap aja seperti itu. Dari siswa yang kurang tinggi, dari 12, itu 5 yang suka kriket. Jadi 5/12, 42%. Dari siswa yang tinggi, itu ada 10 yang suka. Jadi ada 18 siswa yang tinggi, itu 10 yang suka. Jadi
dia 56%. Jadi kalau dipisah berdasarkan tinggi badan itu yang suka kriket itu ada 42% dan 56%. Jadi perbedaan proporsinya itu tidak sebesar kalau gender gitu ya, 20-65 gitu ya. Ini 42-56 gitu ya. Lebih sempit perbedaannya begitu. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan kelas dari 30 siswa kelas 9 dan 10, kalau kita pisah menjadi kelas 9, kelas 10, ada 14 yang kelas 9, 6 diantaranya suka kriket jadi 43%, dan dari 16 siswa kelas 10, 9 diantaranya suka kriket atau 56%. Jadi kalau dilihat sini 4356, 4256, ya ini kalau harusnya ini kalau dijumlahkan 100% ya harusnya ini pembulatannya kurang pas begitu ya. Ini kan harusnya 56, di sini 44 begitu ya. Seperti itu. Atau di sini karena di sini nggak ada keterangan tidak suka dua-duanya gitu. Atau ya nggak ada kan ini suka kriket atau tidak kan begitu ya. Tidak ada pilihan ketiga ini persentasenya nanti tolong dicek ini 10 per 18 ini mestinya 58 gitu ya, 58. Kalau ini 43 57 mestinya begitu. Nah, artinya apa? Gender ini sangat signifikan membedakan female and male who like to play cricket gitu ya. Sehingga gender ini paling powerful atau paling signifikan bisa membedakan dia suka atau tidak gitu. Jadi kalau kita tahu gendernya, oh ini ada siswa ke-31, dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau dia laki-laki, nah, itu kecenderungan suka kriket sangat tinggi gitu ya. Kalau dia perempuan, kecenderungan suka kriket itu rendah begitu. Itu lebih mudah kita memprediksi daripada kalau kita menggunakan tinggi badan dan kelas. Nah, ada cara yang lebih, ada ukuran lain yang lebih mudah untuk dijadikan patokan. Nanti di slide selanjutnya kita akan detailkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, how does it identify the variable and the split? Ya, variabel yang mana, kemudian splitnya itu dipakai apa? Kalau di continue itu angka-angka untuk menjadikan dia split itu apa? Kalau dia kategori ya gampang, ya nilai kategori itu yang dijadikan splitter gitu. Nah, to do this, decision tree use various algorithm. Ada beberapa algoritma. Satu, categorical variable decision tree. Jadi kalau decision tree itu target variabelnya itu kategori, ya berarti kan dia categorical variable decision tree. Jadi dia klasifikasi kan gitu ya. Contoh di atas, above scenario of student problem where the target variable student will play cricket or not, yes or no. Jadi ya ini categorical target variable ini ya kita menyebutnya klasifikasi begitu ya. Kalau dia continue maka ya continue variable decision tree ini ya kita nyebutnya regresi begitu ya. Regresi itu kalau target variabelnya continue. Nah, tree tadi itu ada terminologi istilah yang perlu kita tahu. Satu, yang paling atas itu root node. Jadi yang ini disebut node gitu ya, node. Jadi node simpul. Yang paling atas itu root, jadi akar. Kemudian akar itu dipecah ya, terpecah menjadi branch atau subtree. Branch itu berarti cabang gitu ya. Cabangnya bisa menjadi beberapa cabang. Kalau ini contohnya 2, kalau di yang sebelumnya tadi cabangnya 3 karena langsung dipisah berdasarkan warna. Warnanya ada 3 sehingga ada 3 cabang. Ini ada 2. Jadi ini seperti ini ya, tree terbalik. Jadi ada pohon dibalik gitu ya. Karena akarnya ada di atas. Nah, kemudian branch.
Jadi ini kita menyebut cabang. Nah, di cabang itu ada disebut decision node ya, decision node A. Kemudian yang di ujung itu terminal node. Jadi terminal node B dan C gitu ya, termasuk di yang cabang lainnya. Jadi ada root, ada branch, ada decision node, ada terminal node. Nah, root ini adalah entire population and this further get divided into two or more homogeneous set. Ya, jadi ya tergantung jadi dua atau lebih. Kalau dia variable root-nya ini kategori ya akan dipecah menjadi sebanyak brand-nya akan sebanyak kategori tersebut. Kalau dia continue ya terserah kita memecahnya jadi dua kurang dari lebih besar sama dengan dari atau menjadi tiga juga bisa menjadi interval 1, interval 2, interval 3 dan seterusnya. Kemudian splitting proses memecah membagi node menjadi dua atau lebih. Decision node when a sub node split into further sub node. Jadi ya ini node sebenarnya ini kan node gitu ya. Node kemudian nanti jadi sub node, sub node dan seterusnya. Jadi ketika dia di-split lagi menjadi sub node dia namanya decision node. Baru kalau dia tidak dipecah lagi gitu ya, berarti di ujung itu berarti dia terminal node. Node do not split is called terminal node or leaf. Jadi disebut daun atau terminal node. Jadi ini disebut akar, kemudian decision node, kemudian leaf, daun atau terminal node gitu ya. Nah, nanti kita akan mengenal istilah pruning. When we remove subnode. Jadi ketika kita menghilangkan subnode dari decision tree itu disebut pruning. Jadi kalau pruning itu ya memang berasal dari istilah itu ya. Kalau kita menanam pohon atau terutama menanam bunga begitu ya, itu kadang bunga itu atau gini tumbuhan itu kadang bunganya sedikit atau kadang tidak berbunga ketika daunnya sangat banyak. Ya, daunnya sangat banyak. Nah, untuk supaya dia berbunga itu daun-daun itu perlu dipangkas. Perlu dipangkas. Nah, itu namanya pruning, memangkas gitu ya. Jadi remove subnode of decision node. Jadi kadang ini masih dibagi lagi saking banyaknya gitu ya. Sehingga memang daunnya itu di ujung jadi sangat banyak gitu ya. Nah, bisa jadi itu tidak efisien sehingga perlu namanya pruning. Jadi dipotong begitu ya. Nah, begitu juga ada istilah brand and subtree gitu ya. Ya, brand ini tadi cabang, kemudian ada parent and child node. Jadi yang dia dibagi menjadi sub itu dinamakan parent, yang dia hasil pembaginya itu ya dinamakan child. Jadi misalkan ini parent begitu ya, ini child kan gitu ya. Nah, apa keuntungannya decision tree ya? Ada banyak ya, mudah dipahami. Jadi kalau kita pecah-pecah seperti itu kan gampang ya. Memahaminya itu ilustrasinya gampang decision tree itu. Bandingkan kemarin kalau dengan SVM ya, kita belajar margin. Apa itu margin? Kemudian itu ya. Terus bagaimana memaksimalkan margin? Akhirnya sangat matematis begitu ya. Kalau matematisnya kuat, logikanya kuat itu membayangkan mudah. Tapi kalau kurang itu membayangkan geometri matematik dengan apa yang dituju itu ya tidak mudah begitu. Memang decision tree ini mudah dipahami begitu ya. Dia juga tipe datanya bukan suatu kendala, dia kategori maupun continue prediktornya itu nggak ada masalah begitu. Kalau SVM itu sebenarnya kalau kita ngomong kernel itu mestinya variabel continue gitu ya. Kalau dia variabel kategori ya kalau dipaksakan ya bisa aja jalan, tetapi sebenarnya tidak cocok sebenarnya dalam konsep similarity. Jadi kalau dia variabel kategori itu bisa di transformasi dulu menjadi variabel continue baru diterapkan kernelnya begitu. Tapi kalau decision tree ini langsung bisa diterapkan karena memang dia fleksibel begitu ya. Dia termasuk metode non parametrik.
Nah, disadvantage-nya itu memang ya karena dia di data training itu memang dia itu bisa sangat akurat begitu. Sehingga waktu diterapkan di data testing biasanya turun performanya dan dia cenderung overfitting gitu. Nah, kemudian ya ini perbedaan regression dan classification ya. Intinya dia di continue atau kategori. Kalau dia continue jadi regresi, kalau kategori jadi klasifikasi, ini kan begitu ya. Nah, ini nanti dibaca. Di sini ada juga greedy ya. Greedy itu ya rakus ya. Nanti dia yang kaitannya dengan tadi overfitting. Nah, ada ukuran lain yang lebih ini ya objektif untuk digunakan ketika kita menentukan root misalkan ya. Contoh tadi dari hitungan di atas kita akan menggunakan namanya Gini index. Contohnya gini, where atau what value to split. Jadi kalau dia kategori gampang, tapi kalau dia continue itu ya perlu tadi ya menggunakan nilai apa gitu. In what value itu menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kalau kita menghitung gunakan indeks Gini. Indeks Gininya itu ngitungnya gimana? Sum of square probability for success and failure. Jadi indeks Gininya sama dengan P sukses, P itu peluang sukses, kuadrat ditambah Hi peluang gagal atau Hi itu sebenarnya 1 minus P gitu ya, dikuadratkan. Jadi contoh kalau menggunakan split on gender. Berarti tadi kalau di split berarti dari 10 female student 20% itu suka kriket. Nah, bagaimana kita ngitungnya? Berarti kan gini. Gini for subnode female. Berarti female who like to play cricket itu 20%. Berarti kita ngitung 0,2 kuadrat gitu ya. Berarti yang kan ini untuk female. Berarti yang male-nya kan berarti dianggap probability of failure atau probability of not success. Berarti 0,8 itu probability male. Karena kita sekarang bicara female, maka male kan dianggap not success. Jadi 1 minus 0,2 ya 0,8 dikuadratkan. Jadi ini kalau P kuadrat ditambah Q kuadrat ketemunya 0,68. Sekarang untuk not male, ya sekarang kita fokus ke male, maka 65% male student would like to play cricket. Jadi peluang suksesnya 65%. Jadi male 65% kuadrat ditambah 0,35 kuadrat gitu ya. Ini mohon maaf 0,65 atau 65% kuadrat ditambah 35% kuadrat ketemu. Nah, ini untuk not male dan not female. Sekarang kita menghitung weighted Gini for split gender. Nah, gimana untuk split gendernya yang di atas ini? Maka dihitung dengan cara seperti ini. 10/30 kan perempuannya 10 dari 30 siswa. Berarti sepertiga ya, 10/30 dikali bobotnya female 0,68. Kemudian siswa laki-laki 2/3, 20/30 dikali bobotnya 0,55 ketemunya 0,59. Jadi ini adalah bobot gitu ya, Gini terboboti oleh siapa? Terboboti oleh masing-masing tadi kategori perempuan itu bobotnya sepertiga, kategori laki-laki bobotnya 2/3 kan dari banyaknya pengamatan. Kalau dikali dengan peluang gitu ya, peluang terjadinya masing-masing node dan diboboti ketemunya 0,59. Nah, ini kalau menggunakan gender. Nah, gimana kalau menggunakan kelas? Ya dengan cara yang sama. Kalau menggunakan kelas berarti ketika kita ngomong kelas 9, maka yang dianggap peluang suksesnya 43%. Berarti 0,43 kuadrat ditambah 0,57. Nah, ini salah ya.
Ini saya ngambil dari ini ya, ini image jadi saya nggak ngedit, tapi hitungan-hitungan ini sudah saya betulkan ya. 0,57 gitu ya. Ini 0,43, 0,57 kalau didapatkan 0,51. Kemudian yang kelas 10 gitu ya. 0,56, 0,44 ya. Jadi ini ada ini ya apa nanti perlu dikoreksi ini. Jadi ini harus dibetulkan dulu, kemudian jadikan salah satu patokan gitu ya. Ini karena ini ngikut ini, jadi kalau dianggap benar maka yang di sini satunya di satu minus begitu ya. Nanti ini dibetulkan dulu, terus dihitung ulang. Nah kalau kelas 10 ini 0,51. Kalau dihitung bobot indeks gini terboboti, berarti 14/30 kali 0,51, 16/30 kali 0,51 gitu ya. Ketemunya juga 0,51, ya kan sama karena sama. Nah, antara kelas dan gender mana yang lebih tinggi? Yang gender tadi 0,59 indeks gini terbobotinya, sedangkan kelas itu 0,51 sehingga lebih tinggi indeks gini untuk gender. Sehingga apa? Not split will take place on gender, sehingga splitternya gitu ya yang lebih utama itu menggunakan gender. Nah ini lebih objektif, jadi tidak hanya tadi perkiraan kasar, tetapi dihitung indeks Gini-nya begitu ya. Jadi seperti itu menentukan node mana yang lebih dulu gitu ya, node mana yang lebih dulu berada di atas. Nah kemudian ada juga kriteria yang lain, misalkan menggunakan chi-square dan seterusnya. Nanti ngitung chi-square-nya seperti ini ya, aktual dibagi expected. Ini kan rumus chi-square yang kita belajar di ini ya, cross tabulasi ya, di analisis data kategori. Kemudian kita ada chi-square test gitu ya, apakah ada hubungan antara gitu ya variabel kategori pertama dengan variabel kategori kedua. Nah, itu kan menggunakan chi-square test. Nah, ini jadi kalau kita mengkaitkan dengan variabel target, success and failure, kemudian membagi menjadi 2 split. Di sini kalau nilai chi-square-nya lebih tinggi, maka dia menentukan ini antara subnode dan parent node begitu ya. Yang parent maksudnya yang chi-square-nya lebih tinggi gitu ya. Nanti chi-square-nya dihitung gunakan rumus ini. Itu disebut metodenya ini CHAID, CHAID gitu ya. It generate tree, jadi membangkitkan decision tree yang disebut chi-square automatic interaction detector, metode CHAID, CHAID gitu ya. Nanti mungkin akan nemu ya di misalkan SPS sepertinya sudah ada. SPS itu ada, kalau di R ya apalagi mestinya sudah ada gitu ya. Nah, ini yang contoh tadi menghitung chi-square dan lain-lain. Ini nanti bisa dipelajari ya, lebih dibaca lebih detail gitu ya. Ngitung-ngitungnya ini ya kan gitu ya. Tinggal dibaca lebih detail dengan pendekatan CHAID gitu ya. Nah, ini akhirnya ketemu nilai chi-square dan seterusnya untuk gender. Kemudian kalau menggunakan kelas juga ketemu nilai chi-square-nya. Jadi kalau di sini tadi chi-square-nya 4,58, di sini 1,46, jadi lebih tinggi chi-square untuk gender. Nah, selain itu ada juga cara lain menentukan splitting tadi. Ada yang namanya entropi gitu ya. Ada namanya entropi ya. Entropi itu kalau kita di statistika itu kita mengenal namanya likelihood ya. Jadi entropi itu sebenarnya ya mirip likelihood tetapi dengan sedikit modifikasi begitu ya. Nanti bisa dilihat lebih lanjut perumusannya. Nah, di sini ada
overfitting. Bagaimana kalau terjadi overfitting? The key challenge faced by while modeling decision tree ini adalah ya permasalahan umum yang terjadi di decision tree. Jadi karena di data training dia bisa sangat akurat begitu ya. If there is not limit to set decision tree, it will produce 100% accuracy on training. Jadi bahkan memang di data training itu bisa hampir 100% begitu. Contohnya kapan kalau kita bisa 100% ini? The worst case end up making one leaf for each observation. Jadi kalau kita leaf-nya itu atau node subnode decision node-nya itu dipecah terus sampai dengan terminal node itu menjadi setiap pengamatan menjadi terminal node, pasti dia 100% akurat. Jadi kalau kita balik lagi ke contoh yang awal ya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita punya pengamatan sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika kita sebenarnya hanya punya 9 pengamatan dan kita pecah-pecah jadi seperti ini, sehingga ini adalah pengamatan 1 watermelon, pengamatan 2 apple, pengamatan 3 grape, dan seterusnya, pasti akurasinya 100%. Kenapa? Karena sampai dengan satu pengamatan itu, dia menjadi leaf, gitu, jadi terminal node. Sehingga di sini diprediksi dengan benar ya, sampai dengan satu pengamatan itu menjadi terminal node, sehingga dia akan 100%. 100% gitu ya, one leaf for each observation. Tetapi itu kan di data training kita bisa melakukan sampai seperti itu. Masalahnya kalau kita gunakan untuk memprediksi, kalau ada data baru apakah hasilnya itu seakurat itu? Ya tidak, ya akan terjadi overfitting. Performanya jauh di bawah itu gitu. Ya mungkin bisa di bawah itu, bahkan jauh di bawah itu gitu kalau ekstrim. Nah, untuk memprevent overfitting itu kita melakukan ini, setting constraint on tree size. Jadi kita bisa menetapkan dibatasi ukuran pohonnya itu berapa, dibatasi. Kalau tidak dibatasi bisa menjadi ini, end up with making one leaf for each observation. Jadi satu daun itu untuk setiap pengamatan. Kalau tidak dibatasi tree size-nya gitu ya. Cara yang kedua pruning. Jadi pruning tadi itu memotong ya. Pruning tadi itu kan gini, ini tadi. Pruning itu memangkas ya, memangkas. Jadi kita bisa aja memangkas satu branch gitu atau subnode gitu ya. Sehingga dia ibaratnya leaf-nya, daunnya, terminal node-nya itu juga akan berkurang. Contoh, prevent overfitting, setting the constraint of tree size. Nah, ini contoh kita ini ya, ada di sini di root node itu ada 100 pengamatan. Kemudian dari nilai-nilai di root node itu, nilainya itu kita pisah menjadi 2. Nilai A kurang dari 1 dan A lebih besar dari 1, sehingga terpisah begini. Nah, yang masuk di A kurang dari 1 itu ada 70, sedangkan yang masuk di A lebih besar sama dengan 1 ada 30. Gitu. Nah, kemudian dari node di sini dipecah lagi untuk variabel atau nilainya B kurang sama dengan 10 dan B lebih besar dari 10, sehingga ketemulah angka 30 pengamatan di sebelah kiri dan 40 pengamatan di sebelah kanan. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi yang biru ini tadi namanya tree node except for terminal node. Jadi ini kan node ya, atau tadi decision node gitu ya. Nah, baru yang di akhir ini adalah terminal node atau leaf gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang hitam, ini adalah banyaknya pengamatan di sana, di
di leaf gitu ya. Termasuk juga di terminal node, di decision node. Kemudian ada Y, predicted value of each leaf node. Kemudian ada ABC, node splitting kriteria. Jadi splitting kriterianya ada A, ada B. Nah, ini sepertinya ini ada C-nya sebentar. Kita cek. Oh, ini mungkin C-nya saya mungkin kurang ini memasukkannya di sini. Tetapi bisa jadi memang nggak ada C-nya, ilustrasinya hanya sampai B. Nah, nilai prediksinya ada di mana ini nilai prediksinya? Ini ada nilai prediksinya di sini. Jadi pengamatan 30 ya, 30 pengamatan yang berada di terminal node ini itu diberi label 1, berarti dia masuk kelas 1. 40 pengamatan yang masuk di node terminal node ini masuk kelas 2. Begitu. Dan 30 pengamatan yang masuk terminal node di sini diberi label 1. Jadi di sini ada 2 kelas. Kelas 1 dan kelas 2 begitu ya. Kelas satunya bisa terpecah menjadi seperti ini. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan seperti yang ilustrasi tadi ya. Misalkan tadi yang buah tadi ya, buah tadi seperti ini. Jadi tadi apple ya, apple itu bisa di sebelah kiri yang warnanya hijau dan apple yang di sebelah kanan yang warnanya merah gitu. Karena memang apple itu ada hijau, ada merah begitu. Jadi bisa jadi dia labelnya sama gitu ya, tetapi dia berada di branch, di cabang yang berbeda begitu. Karena untuk variabel tertentu itu tidak mutlak. Jadi misalkan apple tadi itu untuk warna itu tidak mutlak merah atau tidak mutlak hijau, sehingga apple itu bisa ada di merah, ada di hijau begitu. Nah, ini tadi bagaimana memprevent atau mengantisipasi overfitting. Jadi setting the concentric size, ukuran pohon. Jadi ukuran pohon, jadi kita bisa mengukur gini, ini node 1, ini node 2 gitu ya. Nanti kalau ini mecah lagi jadi node seterusnya gitu ya, itu size. Jadi pohonnya itu dibatasi misalkan hanya sampai dengan kedalaman 4 atau 5 atau 6 atau berapa begitu ya. Itu bisa dikontrol nanti begitu. Kemudian ada dengan cara yang constraint decrease itu minimum sample of terminal node gitu ya. Jadi nanti bisa di setting minimal sampel split gitu ya. Ada perintah ini minimal sampel split. Jadi di split sampai dengan misalkan ya sampel di terminal node ini sampai berapa. Jadi misalkan kita tentukan sampai dengan 30. Jadi ketika dia menyentuh 30 udah berhenti begitu, tidak dipecah lagi. Jadi kalau tidak ditentukan nanti dia ini bisa dipecah lagi gitu ya. Dipecah lagi karena minimal sampel speed-nya misalkan 10. Jadi karena ini 30 masih bisa dipecah lagi. Jadi seperti itu. Kalau ini tadi ya minimum observation required in a node to be considered for splitting ya, sama menentukan banyaknya sampel di node. Kemudian menentukan vertical depth. Jadi depth itu kedalaman. Jadi ini tadi ya, ini 1, ini 2. Nanti ini kalau dipecah lagi nih yang ketiga, dipecah lagi nih yang keempat ya. Ini kita bisa batasi sampai dengan kedalaman berapa. Kalau di R nanti bisa dicek ya, tergantung package-nya. Nanti misalkan max depth gitu. Ini kita bisa tentukan nilai max depth-nya begitu. Nanti kita bisa cek masing-masing library-nya karena nanti library yang berbeda bisa jadi menggunakan function yang berbeda.
maximum feature to consider for split. Ya, jadi banyaknya feature yang di split berapa ditentukan. Nah, hanya nanti kita lihat apakah di package itu semua kemungkinan ini diakomodasi, tapi bisa jadi hanya beberapa saja begitu ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah pruning tadi ya. Pruning itu kalau nah ini ilustrasinya itu pruning gini. Jadi kita memotong. Jadi kalau tadi itu leaf itu adalah daun. Daunnya itu kalau ini kalau dibiarkan kan dia tumbuh ya, bercabang tumbuh, cabang tumbuh. Nah, itu kalau pohon itu terlalu banyak daun, itu biasanya juga bunganya, buahnya itu sedikit begitu. Sehingga perlu dipotong gitu ya, supaya lebih menghasilkan gitu. Atau kalau dalam konsep decision tree ini supaya hasilnya lebih baik begitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ada ide begini. Misalkan kita itu berada di sebuah jalan, kemudian kita ada di sini di mobil warna kuning, di mana ada iring-iringan mobil ya, artinya iring-iringan itu mobil ini ya sulit untuk menyalip begitu, di belakangnya dan seterusnya ada antrian di sana dan berjalan konsisten 80 km per jam. Pertanyaannya begini, ini kan ada 2 lane, 2 jalur. Yang satu 80 km per jam, yang satu di sini ada jalur, ada truk, dia 30 km per jam. Nah, ketika kita berada di mobil warna kuning, kita ada 2 pilihan. Satu, take left and overtake the other 2 cars quickly. Contoh, kalau kita keluar dari antrian ini, kita ambil kiri, maka kita overtake the other 2 car quickly. Jadi kita bisa menyalip 2 mobil ini dengan cepat. Jadi kita ke kiri langsung gini. Nah, 2 mobil ini bisa terlewati. Tetapi setelah melewati 2 mobil ini, apakah kita bisa cepat? Nah, masalahnya ketika kita menyalip 2 mobil ini dari kiri, di depan itu ada truk gitu ya, yang kecepatannya hanya 30 km per jam. Nah, ini ada 2 pilihan, kita tetap di sini gitu ya, atau kita ke kiri gitu. Nah, kalau kita cukup bisa melihat, jadi misalkan tidak langsung menyalip, biasanya kalau kita nyetir ya, kita geser dikit ke kiri gitu ya, kita lihat, oh di sana ada penghalang nggak, mobil truk, misalkan mobil-mobil besar gitu ya. Nah kalau ada ya kita bisa tetap memilih ke kiri atau kita tetap kembali di area ini begitu ya. Intinya apa? Kita bisa looking for opportunity to move back right. Jadi kita bisa geser ke kiri sedikit, kemudian melihat oh ada peluang nggak, kosong nggak di depan gitu. Ternyata di sana ada truk, kita bisa balik lagi ke sini. Tetapi tidak sepenuhnya kita sudah keluar dari jalur ini begitu. Kalau kita keluar dari jalur ini, ada mobil di belakang kita masuk, kita nggak bisa masuk lagi ke sini, kita di belakangnya truk begitu. Nah itu ada 2 pilihan gitu ya, sehingga kita tetap berada di jalur yang sekarang. Nah, ada yang namanya greedy approach. Setting constraint is greedy approach. It check for the best split instantaneously and move forward until one of the specified stopping condition is reached gitu ya. Jadi nanti di dalamnya bisa juga kita ada pendekatan greedy gitu ya. Ini ya decision tree with constraint
will not see a track ahead and adopt a greedy approach by taking a left gitu ya. Jadi bedanya antara normal decision tree dengan pruning. Di sisi lain jika kita melakukan pruning, we in effect look at a few step ahead and make a choice. Jadi pruning itu ibaratnya tadi ya kita melihat sedikit, kemudian kita memutuskan, oh jadi kalau saya ke kiri itu di sana ada truk dan lain-lain, terus kita bisa ini look at a few step ahead, kemudian kita membuat keputusan. Jadi kalau kita lakukan beberapa langkah ke depan gitu ya, itu bagaimana, lebih menguntungkan yang mana begitu. Nah itu pruning. Jadi kalau kita langsung geser ke kiri itu namanya greedy approach. Greedy itu kan serakah gitu ya. Jadi kita langsung ingin menyalip gitu ya, ke kiri gitu ya, menyalip tanpa pertimbangan tadi di sana itu ada apa begitu ya. Itu disebut greedy gitu. Nah, dalam konteks ilustrasi tadi ya, ilustrasi tadi memang pruning itu disarankan. Jadi pruning itu lebih baik. Jadi caranya adalah pertama membuat decision tree to large depth. Large depth itu berarti kalau kita gini, jadi ini berarti sampai jauh ke bawah gitu ya. Kedalamannya itu besar gitu atau dalam. Kemudian start at the bottom and start removing leaf giving negative return when compare from top. Jadi dia membuat tree yang ukurannya besar. Jadi kalau ukuran besar itu decision node-nya itu banyak gitu ya. Kemudian dari bottom, start at the bottom and start removing leaf giving negative return. Jadi leaf atau pohon atau terminal node yang memberi hasil negatif atau hasilnya tambah jelek itu dihilangkan jika dibandingkan dengan from the top gitu ya. Suppose a split giving a gain. Jadi misalkan pemecahan itu memberikan gain minus 10 atau loss 10 dan next split on that give a gain 20. Jadi misalkan di split itu rugi 10 tetapi next split gitu ya itu untung 20. Nah, itu lebih bagus yang mana gitu ya daripada misalkan stop at step 1 but in pruning we will see that overall gain plus 10. Jadi pruning itu tadi membuat leaf yang besar kemudian dia mempertimbangkan beberapa tahapan ke depan. Gitu ya. Jadi yang dilihat itu walaupun next di depan split itu rugi, tetapi kalau next split itu masih untung gitu ya, itu dia dilihat gain-nya secara overall bagaimana gitu. Nah ini nanti bisa dibaca lebih detail. Nah kalau kita menggunakan R, salah satunya contoh ini library R-part, jadi ini recursive partitioning ya. Langsung bisa dibuka nanti di R-Cran recursive partitioning. Jadi kalau kita nanti punya data training untuk prediktor dan data training untuk responnya gitu ya, kita masukkan ke X misalkan. Kemudian kita punya data X tadi, kita lakukan recursive partitioning, metodenya class berarti ini klasifikasi. Gampang aja dengan menggunakan ini ya, perintah function R-part berarti recursive partitioning. Ini sudah dapat prediksinya ini begitu ya. Langsung prediksi gitu ya. Summary-nya nanti bisa dilihat macam-macam. Nah, ini kan berarti menggunakan nilai
default ini misalkan max minimum sampel di decision di terminal node-nya berapa, length daripada tree-nya berapa, itu kan berarti menggunakan default ini. Tinggal dilihat di help-nya default-nya berapa. Kalau ingin dirubah ya berarti ada argumen input yang perlu dituliskan. Nah, kemudian melakukan prediksi untuk data baru, test data baru, gunakan model fit, diprediksi, ketemulah hasil prediksinya. Nah, ini kalau menggunakan Python, oke. Nah, di R sendiri ada banyak ya. RPath itu recursive partitioning, itu pendekatan chart. Begitu juga package tree, ada package conditional inference tree, C-tree, ada Chait tadi ya yang menggunakan chi-square tadi. Kita tidak menggunakan Gini index, tapi menggunakan chi-square kriteria splittingnya. Kemudian di dalam evolutionary algorithm EV3 itu juga ada, nanti dicek multivariate chart, KNN, K-nearest neighbor yang berbasis tree, RWK, logic reg. Nah, ini di dalamnya ada decision tree, nanti dicek bias tree dan seterusnya. Ada banyak sebenarnya di R, sudah banyak. Yang perlu kita pahami itu bagaimana metode itu bekerja gitu, bukan hanya memanggil perintah ini begitu ya. Tetapi bagaimana metode itu bekerja. Nah, sebelumnya ada yang perlu ditanyakan dulu sampai di sini sebelum kita ke ini ada ensemble ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Nggak ada ya, saya lanjutkan aja. Nah, ensemble itu artinya grouping ya, mengelompokkan atau mengumpulkan gitu ya. Nah, ensemble itu involve group of predictive model. Jadi model-model prediktif itu dikumpulkan gitu to achieve better accuracy and model stability. Jadi terutama ini stabilisasi gitu ya. Stability gitu ya. Ensemble method juga dikenal dengan supreme both to tree based model gitu. Model berbasis tree tadi itu memang ada ini ya, ya kaitannya bias dan varian. Jadi bias itu ya kita lihat definisi bias ya. Kalau bias itu kaitannya dengan parameter atau penaksir kan, ekspektasi dari penaksir sama dengan parameter itu kalau parameter atau penaksirnya tidak bias. Kalau ekspektasi dari penaksir tidak sama dengan parameter, berarti dia punya bias. Atau dituliskan ekspektasi dari penaksir sama dengan parameter ditambah nilai bias, kan gitu ya. Berarti bias sendiri adalah selisih antara ekspektasi dari penaksir dengan parameter. Atau di sini how much on average are the predicted value different from the actual value. Nah, kemudian varian ya kita sudah mengenal ya varian. Nanti varian untuk data dan varian untuk penaksir. Kalau varian untuk penaksir di akar nanti namanya standard error. Nah, ada trade-off antara jadi semakin model itu kompleks, maka nilai variannya membesar, bias kuadratnya mengecil begitu ya. Complexity ini biasanya terkait dengan parameternya. Nah, dicari keseimbangan antara yang mana variannya itu tidak sangat besar, karena variannya besar, biasnya kecil gitu ya. Atau kalau biasnya kecil, variannya besar gitu, kebalikannya. Nah, dicari nilai sedemikian hingga trade-off antara bias dan varian itu seimbang atau
ya di sanalah yang paling optimal gitu ya. Nah, ensemble itu untuk menyeimbangkan ini antara bias dan varian. Contohnya gimana? Nah, kita mulai dulu dari bagging. Kalau kita ada data asli, kita mengambil multiple data set. Data asli kita pecah-pecah menjadi subset 1, subset 2, subset 3, subset ke T. Gitu ya. Dari masing-masing subset kita bangun classifier. Classifier dari model pertama, classifier model kedua, classifier model ke T gitu ya. Nah, classifier ini kemudian kita kombinasikan menjadilah classifier kombinasi, ini namanya bagging. Jadi nanti bisa saja gini, data itu kita pecah-pecah gitu ya. Ini classifiernya misalkan dari SVM, terus digabung menjadi SVM-nya gabungan. Kenapa? Karena SVM di sini nilai hyperparameternya beda dengan SVM yang ada di sini. Sama-sama SVM tapi nilai hyperparameter optimalnya berbeda-beda. Terus dia digabung menjadi satu. Atau bahkan bisa jadi metode klasifikasinya itu berbeda. Di sini SVM, ini kalau kontinu semua misalkan gitu ya prediktornya. Terus di sini decision tree, di sini NN ya bisa juga, terus digabung. Itu bagging gitu ya. Nah, kemudian ini create multiple dataset tadi ya. Ini penjelasannya dari create multiple dataset ya. Ini adalah sample with replacement. Jadi datanya di sini bisa berulang gitu ya. Artinya kalau kita punya 1000 data, kita ambil 500 dengan pengembalian, kita ambil 500 dengan pengembalian, dan seterusnya. Jadi kita punya ribuan data yang lebih dari 1000, tetapi di sana ada data-data yang berulang karena dengan pengembalian. Dan seterusnya membangun multiple classifier, jadi masing-masing data tadi ada classifiernya, kemudian digabungkan. Gabungkannya bagaimana? Nah, gabungkannya ya nanti bisa jadi menggunakan kombinasi linier, terbobot, dan lain-lain. Nah, di antara model bagging itu, salah satunya adalah random forest. Jadi kalau kita punya data begini, punya data di random, kita lakukan decision tree. Tadi random dengan pengembalian. Kita ambil data subset kedua, kita lakukan decision tree. Random dengan pengembalian ya. Kemudian sampai dengan sampel ke T. Kita punya decision tree. Nah, nanti decision tree ini digabungkan menjadi namanya random forest. Jadi itu namanya bagging. Salah satu bagging itu adalah random forest. Jadi istilahnya begini, forest adalah set of trees. Jadi kalau tree tadi adalah decision tree, jadi satu data itu dilakukan decision tree. Tapi kalau data tadi di resampling dengan masing-masing sampling itu dengan sampling with replacement, dan di masing-masing sampling with replacement itu dibangun decision tree, maka kalau digabung tree-nya tadi itu menjadi forest. Nah, ini kata random forest itu dari sana filosofinya ya. Bukan asal diberi nama begitu, tetapi memang dia dibangun dari tree atau decision tree, yang mana dia mengambil resamplingnya itu random, tapi random with replacement gitu ya. Nah, random forest, we grow multiple tree ya. Intinya setiap subset tadi dibangun tree gitu ya. Kalau metode chart atau decision tree itu single tree. Kalau ini multiple tree gitu ya. Atau many tree. Nah, akhirnya bagaimana kita mengklasifikasikan objek baru? Nah, artinya begini.
each tree give a classification and we say 3 votes for that class. Forest choose the classification having the most vote. Jadi decision random forest itu prinsipnya adalah prinsip demokrasi. Apa prinsip demokrasi? Suara terbanyak, gitu ya. Jadi suara terbanyak. Suara terbanyak itu yang dijadikan hasil prediksi dari random forest. Contohnya gimana? Contohnya ini ya. Kan ini kita punya data 1000 anggap aja gitu ya. Terus kemudian atau gini, data 1000 kita ambil 1000 ya. Tetapi 1000 di sini itu kan sample with replacement gitu ya. Jadi 1000 yang ada di sini itu bisa jadi ada beberapa yang berulang gitu. Ada yang tidak terambil karena sampling with replacement. Nah, kemudian kita buat decision tree. Nah, dari decision tree itu muncullah pengamatan 1 itu diprediksi masuk kelompok 1, pengamatan kedua masuk kelompok 1, pengamatan ke-1000 masuk kelompok 2 misalkan begitu. Nah, begitu juga di subset kedua yang datanya berbeda karena sampling with replacement. Dilakukan decision tree, pengamatan 1 itu diprediksi masuk kelas 2. Pengamatan 2 itu diprediksi masuk kelas 1. Pengamatan 1000 itu diprediksi masuk kelas 2. Nah, dia punya replacement berapa ini tree-nya? Anggap aja tree-nya ada 100. 100. Nah, dari 100 itu misalkan gini, pengamatan 1 itu di tree 1 itu diprediksi kelas 1. Di tree kedua diprediksi kelas 2. Di pengamatan 3 diprediksi kelas 1. Di pengamatan di tree ke-100 diprediksi kelas 1. Nah, di antara 100 tree itu tadi mayoritas diprediksi kelas berapa? Nah, itulah majority vote. Itu namanya demokrasi. Jadi dia diprediksi paling banyak masuk kelas mana, itulah keputusannya dari random forest. Begitu juga nanti untuk pengamatan kedua, pengamatan ketiga sampai pengamatan ke-1000. Jadi most vote atau majority vote gitu ya. Jadi random forest itu menggunakan prinsip demokrasi di dalam prediksinya gitu. Karena dia majority vote itu prinsip demokrasi. Nah, seperti itu cara kerja decision tree dan random forest. Nah, ini selanjutnya nih nanti dibaca saja. Ini contoh punya data, kemudian random subset, dia membentuk tree gitu ya. Terus nanti muncullah pengamatan 1, 2, 3 sampai terakhir itu masuk kelas berapa. Nah, kemudian ya tree-nya ada banyak. Kemudian nanti dipilih majority vote tadi gitu ya. Nah, ada keuntungannya random forest itu nanti bisa dikembangkan untuk ini important of variable ya. Untuk variabel yang paling signifikan dan seterusnya itu nanti bagus di random forest. Nanti itu di pertemuan selanjutnya. Random forest juga sudah banyak source code DR, packet random forest, contohnya. Terus kemudian bagging sama boosting, apa bedanya? Bagging tadi ya random forest ya. Bagging seperti tadi, kalau boosting apa? Boosting adalah family of algorithm which convert weak learner to strong learner. Convert ya, convert. Kalau bagging tadi combine gitu ya. Ini convert gitu ya. Boosting itu dari kata bootstrap averaging gitu ya. Bagging itu dari bootstrap averaging karena prinsipnya ini tadi kan bootstrap ini ya. Prinsipnya ini kan bootstrap gitu ya. Kemudian boosting.
Boosting juga sama, tetapi seleksi dari sampel is made more intelligently. Jadi sebenarnya bagging itu random gitu aja ya, randomnya itu ya murni random. Tetapi kalau boosting itu memilih sampelnya itu more intelligently gitu ya. We subsequently give more and more weights to hard to classify observation. Jadi bobotnya itu ditingkatkan. Contoh model MX yang punya 80% akurasi, bagaimana kita mengimprove-nya? Ya, contoh Y sama dengan MX ini kan model ditambah error. Maka kita memecah pengamatan menjadi subset having similar varian, berarti homogeneous gitu ya. Dipecah-pecah sehingga homogeneous menjadi subset 1, subset 2, subset B. Maka kemudian di setiap build model every subset, di setiap subset dibangun model. Jadi subset 1 dibangun model. Kemudian subset 2 dibangun model. Di model 3 di subset B dibangun model. Kemudian dihitung simple average. Jadi hasil prediksinya kalau ini model kan ini ada prediksi di masing-masing subset. Kemudian dihitung simple average. Jadi ya di rata-rata ini simple average. Berarti kan sebanyak B subset maka pembaginya B, berarti ya rata-rata biasa. Kemudian ditingkatkan menjadi ini ya, error itu bisa jadi belum independen. Bisa jadi tidak white noise, ini kalau konteksnya regresi gitu ya, atau mempunyai korelasi dengan Y. Maka model dari MX tidak valid gitu ya. Sehingga errornya itu masih bisa dikomposisi. Jadi YMX plus error, errornya dipecah. Error adalah GX plus error 2 gitu ya. Atau error 2 sama dengan HX plus error 3. Jadi error 2-nya dipecah lagi. Nah, artinya akhirnya dia punya begini. Y sama dengan alfa MX. MX ini model klasifikasinya. Kemudian errornya dipecah, ditambahkan di sini. GX ditambahkan dekomposisi dari error HX, tetapi dia mempunyai bobot alfa, beta, gamma begitu ya. Jadi intinya error ini didekomposisi lagi, kemudian membentuk sebuah persamaan yang lebih kompleks gitu ya. Mestinya error 4 ini lebih kecil karena ini dipecah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengestimasi alfa, beta, dan gamma? Nah, ini kalau kita bisa mengestimasi alfa, beta, gamma dengan tepat, ya maka kita bisa memprediksi dengan tepat. Nah, itu nanti algoritmanya ada di sini. Contoh, boosting itu ada gradient boosting, ada extreme gradient boosting, ada boosting ADA boosting, ada boost gitu ya, gentle boosting dan banyak. Nah, every algorithm itu mempunyai underlying mathematics. Jadi memang punya penurunan matematika sendiri dan beberapa variasi. Jadi misalkan menentukan alfa, beta, gamma di sini itu atau menentukan bagaimana dekomposisinya itu ada variasi dari metode-metode tersebut, metode boosting tersebut. Nah, ini contoh ya, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak. Jadi kalau kita beri inisialnya itu identify spam or not spam, jadi hanya binary. Contoh email yang hanya one image, yang isinya itu hanya satu gambar, dia definisikan itu spam. Kemudian email yang isinya hanya link, itu dia definisikan sebagai spam. Email yang isinya mengandung kata gini, you want prize money, bla 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 gitu ya. Itu dikategorikan spam. Atau sudah bisa dideteksi email yang dikirim dari domain tertentu ya. Ini kalau di Indonesia ada Kemenkominfo itu kan dia memblokir situs-situs tertentu, itu kan sudah jelas ya. Kalau situs ini apa-apa. Kalau ini adalah email-email yang dari domain ini dia sudah punya database itu spam atau dia not spam gitu ya. Kemudian email yang
diketahui sumbernya dan seterusnya. Nah, dia mendefinisikan ini dulu cara mendeteksi spam atau tidak. Nah, ini this rule individually are not strong enough. Jadi pengaturan seperti ini tuh secara individual tidak cukup kuat. Sehingga dia disebut weak learner. Jadi model klasifikasinya weak learner. Nah, untuk membuat dia menjadi strong learner, maka diperlukan kombinasi dari masing-masing weak learner menggunakan metode seperti using average or weighted average, considering prediction higher vote, dan seterusnya. Contohnya, jika ada 5 weak learner, 3 itu memvoting spam dan 2 di voting tidak spam. Maka by default we consider all email as spam because 3 ini majority vote daripada 2 kan gitu ya. Dia lebih banyak suaranya daripada 2. Jadi kalau ada data email masuk, kita punya 5 metode klasifikasi gitu ya. 3 metode klasifikasi mendeteksi dia spam, 2 metode klasifikasi mendeteksi dia bukan spam, maka kita menggunakan majority vote. Jadi kita anggap dia spam gitu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa sebuah metode machine learning atau metode statistika itu weak learner kan gitu ya? Ya berarti kita ukur akurasi performanya gitu ya. Kita evaluasi begitu. Ya itu sebuah proses iteratif yang itu perlu kita training berkali-kali sedemikian hingga kita tahu performanya. Ini contohnya misalkan tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Nah, ini contoh, ya ini waktunya juga sudah terbatas ya. Karena ada yang mau kuliah. Jadi contoh ini saya menggunakan gradient based boosting gitu ya. Dari library Caret dan seterusnya. Ini saya punya data yang sudah saya bisa menjadi training dan testing gitu ya. Pakai ya gradient based boosting gitu ya dan seterusnya. Saya terapkan ke data iris ya, data iris, bunga iris yang ada 150 itu. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Dan seterusnya nanti bisa dicoba. Ini package random forest di R, random forest, random survival forest, party GBM ya, gradient based boosting method, MBoost dan seterusnya. Di mana random forest tadi itu bagging kemudian ditingkatkan menjadi boosting dengan cara tadi ya errornya didekomposisi menjadi model-model gitu ya. Nah ini beberapa package CR yang terkait dan berperan gitu ya. Termasuk nanti mungkin bisa dikombinasikan dengan genetic algorithm. Nah ini saya beri contoh singkat diterapkan ke data iris. Jadi seperti ini. Outputnya nanti di R nanti bisa dicoba. Data iris gunakan random forest, jadi gradient boosting method, random forest, chart. Saya bandingkan 3 ini. Paling akurat GBM ya, gradient base gitu ya. Karena dia random forest yang sudah di boosting begitu ya. Dengan splitting yang lebih intelijen gitu ya. Nah, ini lebih lanjut saya bandingkan 20 metode klasifikasi bagging chart, boosting, dan gradient base, dan seterusnya untuk data iris. Oke, dan seterusnya. Mengapa random forest itu outperform decision tree? Ya, karena ini ada, nanti bisa diklik ini, linknya, nanti ada ilustrasi di sana. Karena ini contoh ini. Kalau tree-nya 10, jadi kalau kita menggunakan tree 10, jadi kita memisahkan biru dan merah. Jadi seperti ini masih ada misklasifikasi. Kalau tree-nya kita naikkan,
tri 1, tri 6, tri 10, tri 35, tri 49. Jadi ketika tri-nya dinaikkan, itu errornya mengecil ya. Random forest consists of multiple single tree yang kemudian ya secara random sampel tadi, bootstrap averaging ya, bagging tadi. They are typically more accurate than single decision tree. The following figure show the decision boundary. Jadi ini classifiernya yang hitam. Dia ketika tree-nya ditambah itu semakin akurat. Ya, itu ilustrasi untuk simulasi ya. Nanti bisa dicoba nanti yang data iris dan dicoba ke data yang lain. Ini ilustrasinya masih yang sama dan seterusnya. Nanti ini bisa dibaca di link yang sudah saya berikan ya. Enhance regression random forest ini untuk regresi. Random forest prediction interval, jadi prediksi interval untuk random forest ya, untuk regresi ini ya. Dan terima kasih. Oke, saya kira cukup waktunya. Mungkin ada yang mau kuliah, tapi kalau mau ada pertanyaan silahkan ya. Mungkin silahkan ada pertanyaan mungkin sebelum kita cukupkan. Cukup ya, nggak ada pertanyaan ya? Halo? Saat ini belum ada, Pak. Ya mungkin ini karena ada yang mau kuliah, mungkin saya cukupkan aja ya. Oke, terima kasih. Tadi dibaca lagi, kemudian dicoba ya. Yang ada di slide dicoba dan dicobakan ke data lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya stop recordingnya dulu.